Harusnya Anda ke sana untuk beribadah, bukan ke sana untuk membuat pembohongan publik. Salam hormat, salam NKRI. Kali ini ada sinetron baru nih teman-teman. Kan kita pernah dengar nih, teman-teman juga pasti pernah nonton tuh, tukang bubur naik haji. Kali ini judulnya bukan itu. Tapi kalau soal episodenya mungkin hampir sama panjangnya mungkin. Karena diprediksi akan berakhir di tahun 2024. Atau mungkin nanti sama sutradaranya mungkin diperpanjang. Pengen tahu apa judulnya? Nonton saja. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia. Sebenarnya Anda itu diundang Kerajaan Arab Saudi atau diundang Kerajaan Hambalang. Naik haji itu ibadah. Harusnya Anda ke sana untuk beribadah, bukan ke sana untuk membuat pembohongan publik. Pak Anies, mohon maaf. Itu saya yang ngirim undangan kemarin itu salah alamat. Kita bersyukur sekali bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini. Pak Anies di sini pribadi apa ada undangan dari kerajaan, Pak? Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Anda naik haji karena diundang Kerajaan Arab Saudi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Anda tidak ada ketika acara pelepasan tamu undangan oleh Kedubes Arab Saudi? Kok Anda malah buat pelepasan dengan Pak AHY di bandara? Lalu sebenarnya Anda itu diundang Kerajaan Arab Saudi atau diundang Kerajaan Hambalang? Atau Anda bisa tunjukkan pada beta dari 50 calon jamaah haji yang menjadi tamu undangan Kerajaan Arab Saudi, Anda di posisi bagian mana? Kok dari foto tersebut Anda tidak ada? Lalu apakah Anda tamu undangan yang tidak diundang? Setahu beta, untuk menjadi tamu undangan Kerajaan Arab Saudi, para calon jamaah haji harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Kedubes Arab Saudi. Kemudian Kedubes akan berkoordinasi dengan pihak kerajaan untuk menentukan calon jamaah haji mana yang akan menjadi tamu undangan kerajaan. Lalu apakah Anda sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan? Kalau sudah, kenapa Anda disenggol ketika berpapasan dengan tentara Arab Saudi? Itukah yang Anda merasa diri sebagai tamu undangan kerajaan? Atau Anda mau bantah pernyataan dari pihak Dream Tour yang mengatakan Anda berangkat karena menggunakan dorang punya jasa? Atau Anda mau bilang Dream Tour bagian dari Kerajaan Arab Saudi? Naik haji itu ibadah. Harusnya Anda ke sana untuk beribadah, bukan ke sana untuk membuat pembohongan publik. Dan menurut beta, mau berangkat haji menggunakan dana pribadi, menggunakan dana sponsor, atau diundang pihak kerajaan, tetap tujuannya sama, yaitu beribadah. Ibadah yang diperintahkan Tuhan, jadi prioritaskan Tuhan, bukan malah prioritaskan yang lain sampai rela baku tipu. Beta menjadi bayangkan bahwa berdiri di tanah yang disucikan Tuhan saja, Anda tidak segan-segan untuk berbohong. Lalu bagaimana kalau duduk di kursi kekuasaan yang sifatnya duniawi? Sambil beribadah saja, Anda tidak segan-segan untuk ngibul. Lalu bagaimana kalau sambil mengelola uang negara? Dan supaya Anda tahu, kalau di tempat suci itu, jangan sekali-sekali berbohong, karena Anda akan dipermalukan sang pencipta lewat kebohongan Anda sendiri. Pak Anies, mohon maaf. Itu saya yang ngirim undangan kemarin itu salah alamat. Bukan kepada Pak Anies sampean, ternyata kepada Pak Anies Sumaryono. Jadi mohon maaf, ya undangannya kepada Anies Sumaryono. Dan itu bukan dari kerajaan, Pak. Itu orang yang kerja di kerajaan. Jadi bukan dari kerajaan Arab Saudi, bukan orang yang kerja di kerajaan Arab Saudi. Ya mohon maaf, bukan dari Pak Salman, bukan. Terus yang sama anggap gesos di sebelah itu bukan gesos, Pak. Itu toilet. Maaf, itu toilet lagi. Sekali lagi mohon maaf, Pak ya. Oke, emang lagi panas-panasnya di sana di Arab Saudi ya. Ya, informasi terbaru bahwa sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius itu panasnya di sana. Apakah mungkin pengaruh dari adanya Pak Anies ya, sehingga panasnya seperti itu? Bukan. Tentu bukan karena Pak Aniesnya. Tetap ini semua karena ulah dari tim suksesnya yang goblok. Tim sukses dari Pak Anies. Nah, nih panasnya itu malah di Indonesia, bukan di sana, bukan di Arab Saudi. Maksud hati ingin membuat pamornya Pak Anies jadi naik. Kok malah menghancurkan?
atau jangan sampai ini bukan ulahnya tim suksesnya Pak Anies sendiri, tetap ini juga memang disepakati oleh Pak Anies sendiri bahwa oke, mari kita buat seperti Pak Jokowi waktu itu. Wah, saya tidak mau kalah nih. Oke, dibuat yang bagus ya. Nah itu dia. Sama orang gobloknya itu akhirnya dibuatlah sebuah editan foto yang waktu itu Pak Presiden. Lalu diganti wajahnya, dipasanglah wajahnya Pak Anies. Tapi karena gobloknya tadi itu, bodohnya tadi itu, di belakangnya lupa, bagian belakang itu lupa ada gambarnya Gibran. Lupa dihapus atau lupa diganti. Sehingga Gibran tweet dalam Twitternya tuh, dalam Instagramnya, loh kok ada gambar saya tuh di situ. Nah itulah, aduh, ini orang-orang seperti ini lalu kalau misalnya urus negara bagaimana ya? Berarti kami ini masyarakat ini akan dibohongin terus ya, ngibulin terus ya. Aduh, hancur. Di tempat yang suci saja seperti itu, Anda masih berani untuk ngibul, masih berani untuk berbohong. Bagaimana nanti ketika Anda berada di kursi kepemimpinan ya, yang panas itu ya, penuh dengan duniawi itu, penuh dengan godaan, cobaan itu. Wah, itu keberaniannya luar biasa sekali untuk berbuat suatu hal yang salah. Ngibulin kami masyarakat. Orang di tempat suci saja ente berani, apalagi di kursi panas kepemimpinan presiden nantinya. Aduh, saya berharap nih semoga Tuhan mendengarkan doa kami, walaupun kami tidak berada di tempat suci sana. Semoga kami jangan diberikan pemimpin yang seperti Pak Anies itu. Nah ini pemimpinnya begitu, lalu dia punya tim suksesnya begitu. Nanti kalau misalnya Pak Anies jadi presiden, lalu tim suksesnya juga ada yang jadi menteri, aduh, hancur nih negara nih, hancur. Jadi marilah bertarung secara pintar, secara cerdas. Ide, pendapat, gagasan itu lebih keren daripada suka ngibul-ngibulin malah jadinya tambah hancur. Oke, salam NKRI, tetap satu komando Joko Widodo sampai mati. Merdeka! Pertanyaan saya mengenai korupsi selalu simpel. Saya selalu mempertanyakan, kemana agama? Kita ini negara yang beragama, memang bukan negara agama, tapi semua orang di Indonesia mengaku punya agama. Bahkan pemerintah turut campur dalam urusan agama, yang menurut saya sebenarnya ya tidak perlu. Agama itu harusnya menjadi hak pribadi orang gitu. Tapi di negara kita agama itu didorong, disupport. Kalau begitu pertanyaan saya, kenapa di negeri yang beragama ini korupsi masih merajalela? Kenapa pimpinan-pimpinan kita tidak pernah bisa menjauhkan diri dari mereka daripada korupsi? Kita tahu bahwa korupsi yang ada di TV-TV itu kan mereka yang tertangkap. Jadi banyak istilah bahwa sebenarnya mereka cuma kurang mujur aja. Mereka lagi sial karena mereka tertangkap. Ya kita tahu bahwa kita selalu berhadapan dengan banyak sekali pungli. Di mana-mana masih ada pungli. Kita bersyukur bahwa ada reformasi dan kita berharap bahwa memang ada perangkat-perangkat yang menjauhkan kita daripada korupsi. Tetapi ini masih jauh daripada kenyataan. Kalau saya hanya mempertanyakan, kemana agama? Agama dianggap apa buat bangsa Indonesia ini? Kalau agamamu mengajar jangan mencuri, kenapa kamu korupsi? Jadi pertanyaan kita, kemana agama kita? Kalau semua orang di Indonesia memperhatikan dan melakukan semua perintah agamanya, jangan tanya dia agama apa. Pasti tidak ada korupsi. Jadi kita beragama kebanyakan hanya bicara soal, wah agama saya paling top, agama saya paling benar, agama saya lah yang paling membawa saya ke surga. Hei, korupsi kapan berhentinya? Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar negara beragama. Mari kita buktikan bahwa kita rakyat yang beragama. Mari kita lakukan ajaran agama kita. Tidak ada satu ajaran agama pun yang mengajarkan mencuri. Kalau begitu pertanyaannya kembali, kenapa kamu mencuri? Kenapa kita mencuri?
Saya berharap kita tidak meletakkan soal korupsi ini hanya di pundak pemerintah saja, tetapi di pundak rakyat juga. Ayo rakyat, jangan mau korupsi, atau jangan mau diajak korupsi. Jangan kayak karena ada pilpres lalu kita mau juga dikorupsi hatinya oleh calon-calon itu. Mari kembali kepada Tuhan. Lakukan agamamu dengan benar. Niscaya korupsi